Halo, kali ini kita akan membuat task manajemen. Saya sendiri punya dua tipe task manajemen. Pertama itu tanpa menggunakan database, satunya lagi itu menggunakan database. Nah, apa sih perbedaan dari keduanya? Oke, pertama yang tanpa menggunakan database. Nah, secara tampilan itu lebih simple dan penggunaannya pun lebih mudah. Kita tinggal buat task list tanpa harus setting properti dan semacamnya. Hanya saja, karena ini bukan merupakan database, jadi kita tidak bisa membuat relational database ke project atau ke database yang lainnya. Ini juga menurut saya kurang cocok untuk membuat agenda di bulan-bulan berikutnya, karena kita tidak bisa menggunakan tampilan kalender. Yang kedua, yang menggunakan database. Karena ini merupakan database, tentu saja kita bisa membuat relational database ke project atau ke database yang lainnya. Nah, ini juga lebih mudah dan lebih efektif untuk membuat agenda di bulan selanjutnya atau bahkan di tahun selanjutnya, karena kita bisa menggunakan tampilan kalender. Nah, untuk kekurangannya, mungkin ini agak ribet dibanding dengan task manajemen sebelumnya karena kita harus setting properti dan sebagainya saat membuat task list baru. Nah, saya sendiri saat ini menggunakan yang weekly agenda karena lebih efektif. Tapi untuk kedepannya saya akan pakai yang database karena saya butuh untuk membuat relational database ke project atau ke database yang lainnya. Oke, sekarang kita akan buat weekly agenda. Pertama, tulis semua harinya. Lalu atur tata letaknya. Supaya tampilannya lebih menarik, biasanya saya menggunakan background dan emoji. Nah, kalau misalnya merasa perlu, buat page untuk arsip. Untuk tampilan yang paling sederhana, kita hanya perlu membuat template button untuk membuat task list-nya. Nah, untuk weekly agenda saya sendiri, itu saya punya dua section. Jadi yang pertama itu untuk fokus dan satunya lagi untuk to-do list. Oke, kita akan buat dulu tampilannya. Pertama, buat untuk fokus. Lalu beri highlight. Tambahkan divider untuk nanti task list-nya. Lalu buat toggle untuk to-do list. Jangan lupa juga tambahkan template button untuk task list. Nah, cara pakainya, pertama, kita tuliskan semua task list yang ingin kita lakukan. Lalu, pilih 3 task list utama yang benar-benar harus kita selesaikan di hari itu juga atau dalam waktu dekat. Lalu, pindahkan task list tersebut ke bagian fokus. Tutup yang to-do list supaya kita bisa fokus untuk menyelesaikan yang di atas. Kalau misalnya kita sudah selesai dengan task list yang di atas, kita bisa lihat dan mengerjakan to-do list sisanya. Selain itu, saya juga punya things to do ideas. Jadi isinya tuh semacam ide-ide kalau misalnya saya ngerasa nggak tahu harus ngapain. Kita buat dulu master task list-nya.
Untuk membuat agenda di bulan berikutnya, pertama kita tuliskan dulu agendanya, lalu tuliskan tanggalnya. Langsung kita mark as code supaya tanggalnya itu beda, supaya lebih jelas. Nah, ini memudahkan kita untuk tahu agenda-agenda di bulan berikutnya. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan weekly agenda. Kita juga bisa memasukkan ide atau membuat link ke Knowledge Hub dan sebagainya. Oke, sekarang masuk ke task management yang kedua. Yang pertama, kita buat dulu database tampilan table view. Karena nanti kita akan membuat relasi ke project, kita buat juga database di project. Tambahkan properti yang akan kita butuhkan. Nah, di sini saya akan menggunakan tanggal, hari, status, prioritas, relational ke project, area, dan juga checkbox. Atur letak propertinya supaya memudahkan kita saat membuat task list nanti. Sekarang kita akan setting properti juga di project. Sama aja, buat properti yang akan kita butuhkan. Nah, itu tadi 2 tipe task management. Tips, pilih task management sesuai dengan kebutuhan dan benar-benar efektif buat kamu. Kalau misalnya nggak terlalu butuh untuk setting properti dan sebagainya, atau nggak butuh untuk buat relational database, pakai aja weekly agenda yang biasa. Kalau misalnya seandainya memang butuh untuk relational database ke project, pakai yang database. Jadi pokoknya
kuncinya itu pilih yang benar-benar efektif dan mudah untuk digunakan. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.